told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Istana Presiden yang dikenal sebagai Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap merupakan karya satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 hektar dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia, guys. Apalagi tanah air kita sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, keragaman adat istiadat, perilaku, dan perbedaan kepercayaan agama. Garuda merupakan simbol persatuan juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Pada bangunan-bangunan ikonik di berbagai negara juga memiliki perpaduan ketiga unsur tersebut, guys. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallialum, dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang, guys. Dikritik karena warna Istana Garuda Ibu Kota Nusantara gelap dinilai berbeda dengan desain pertama yang menampilkan burung Garuda biru kehijauan tengah mengepakkan sayapnya. Perancang Istana Garuda, Pak Nyoman Nuarta mengatakan, warna logam kuningan di bagian muka itu akan mengalami perubahan menjadi hijau kebiruan seiring proses alami bernama patina. Warna kuningan di bagian depan akan berubah menjadi hijau, tergantung kondisi alam. Proses oksidasi secara perlahan akan mengubahnya menjadi biru toska, ucap Pak Nyoman. Berikut hal-hal yang perlu diketahui tentang Istana Garuda Ibu Kota Nusantara berwarna gelap dan akan berubah menjadi kehijauan. Sosok burung Garuda dalam Istana Garuda Ibu Kota Nusantara dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, galvalum, dan kaca. Seiring berjalannya waktu, tembaga dan kuningan akan mengalami proses oksidasi, sehingga Garuda perlahan-lahan dari gelap warnanya berubah menjadi biru kehijauan yang matang. Proses perubahan warna serupa juga dialami oleh karya lain Pak Nyoman Nuarta, patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Patung ikonik lain seperti Liberty di New York, Amerika Serikat, juga mengalami proses oksidasi. Nyoman Nuarta menjelaskan, rangka dalam Istana Garuda dibuat dengan sangat teliti dan cantik, menggunakan baja buatan dalam negeri yang dibeli dari Krakatau Steel. Seluruh rangka dibuat khusus dengan material yang telah memenuhi tingkat komponen dalam negeri, bukan produk yang dibeli di pasaran. Apa itu proses oksidasi? Oksidasi adalah sebuah proses saat udara dan air bereaksi dengan pelat tembaga.
Proses ini umum terjadi pada patung yang terbuat dari logam seperti tembaga dan perunggu guys. Oksidasi melibatkan reaksi kimia antara logam dengan oksigen dan kelembapan di sekitarnya, yang akhirnya membentuk lapisan oksidasi. Saat patung logam terpapar udara dan kelembapan, logam mulai mengalami reaksi kimia dengan oksigen. Pada logam seperti tembaga, oksidasi menghasilkan oksida tembaga, yang kemudian membentuk lapisan tipis karbonat tembaga yang disebut patina. Patina akan melindungi tembaga dari korosi, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Pada patung Liberty di New York, patina yang terbentuk dari proses oksidasi tembaga menghasilkan warna hijau kebiruan yang khas. Hal sama juga terjadi pada patung GWK, yang memanfaatkan lapisan patina dari proses oksidasi untuk memberi warna kehijauan yang menawan. Proses oksidasi dan pembentukan patina sangat bergantung pada tingkat kelembapan dan polusi udara di sekitar patung atau bangunan. Semakin tinggi kelembapan dan polusi, semakin cepat proses oksidasi terjadi. Sebab, peningkatan kelembapan akan memengaruhi laju korosi, sehingga lebih cepat memunculkan patina. Sepanjang patung atau bangunan masih berdiri, patina akan terus muncul dan berkembang untuk melindungi logam dari korosi. Kondisi ini yang menjadi alasan mengapa patung dan bangunan dari tembaga, kuningan, serta perunggu dapat tahan sangat lama. Contoh proses oksidasi terjadi pada patung Liberty yang pertama kali tiba di pelabuhan New York pada tanggal 19 Juni tahun 1885. Terbuat dari tembaga murni, seluruh bagian patung Liberty semula memiliki warna coklat agak kusam khas logam. Setelah 30 tahun, patung ini mulai berubah guys menjadi hijau kebiruan akibat proses oksidasi yang terjadi karena paparan udara dan kelembapan. Patina yang terbentuk pun melindungi tembaga patung Liberty dari korosi lebih lanjut dan memberikan warna yang khas seperti saat ini. Di sisi lain, ada patung GWK di Bali yang terbuat dari ribuan potong lempengan tembaga yang dipotong menjadi bentuk segitiga. Dikutip dari laman resminya, setiap potongan tembaga ditempa sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan bentuk tekstur yang menyerupai kulit manusia. Meski baru diresmikan pada tanggal 22 September tahun 2018, patung GWK ini telah memancarkan warna hijau khas patina yang menawan. Hal tersebut dipengaruhi oleh penggunaan cairan asam. Cairan ini dapat membantu mempercepat proses oksidasi yang secara alami berlangsung selama puluhan tahun guys. Proses oksidasi alami yang mengubah warna tembaga seperti pada Istana Garuda Ibu Kota Nusantara akan berlangsung terus-menerus dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebagai gambaran, berdasarkan perhitungan, butuh waktu sekitar 10-15 tahun untuk menghasilkan warna hijau patina alami untuk patung GWK. Fade away.